Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita di tempat yang sebaik-baiknya, yang telah memberikan kita anugerah, baik itu anugerah zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan anugerahnya pada kita semua. Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah tetapkan kita dalam keadaan iman Islam hingga yaumil qiyamah, sampai kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati yang mukarram muhtaram Ustaz Haji Muhammad Ridho, juga beserta para orang tua Habib Ibrahim, juga seluruh jamaah Majlis Al-Badar yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mantap, udah mulai cepat ya. Tadi capek habis lompat-lompat ya, habis tabrak-tabrakan. Alhamdulillah, tapi ini merupakan nikmat dari Allah ya. Kalau bukan nikmat dari Allah, nggak begitu. Pelajaran yang pertama dari apa yang sudah kita jalankan adalah yang pertama adalah yakin. Ya. Kita ngaji, kita belajar, itu semua kita lagi belajar ilmu ya yakin. Ya. Kata guru-guru kita yakin terbagi 3. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Apa itu ilmu yakin, apa itu ainul yakin, dan apa itu hakul yakin? Kalau kata guru kita ya, Ustaz Sonif, beliau sering bilang, saya kasih gambaran begini dah. Ilmu yakin adalah orang yakin tapi masih ilmu, masih katanya, ya. Belum dibuktikan keyakinannya. Ya. Maka ketika dia sudah mendapatkan ilmu yakin, cakep namanya, baru cakep, cuman belum sempurna. Karena keyakinan itu harus dibuktikan. Biar naik tambah keyakinannya menjadi ainul yakin. Saya contoh, saya bilang di luar ada suara, ya. Terus saya bilang ada hujan tuh di luar, kedengeran nggak suaranya? Nah, itu namanya ilmu yakin. Kapan ainul yakin naik makomnya ke ainul yakin? Ketika antum sudah keluar, ternyata di luar memang benar turun hujan. Kapan hakul yakin? Ketika ente turun mandi hujan, udah yakin banget dah ini hujan, bukan orang lagi nyiram pohonan dari atas. Habis jadi kan air turun orang nyiram pohonan gitu kan. Nah, kita belajar tentang ilmu keyakinan. Apa ilmunya? Di mana ada keinginan, insya Allah Allah berikan jalan. Manjada, siapa yang bersungguh-sungguh niscaya akan mendapatkannya. Ya. Kadang-kadang kita begitu sih, ya. Kita ngaji, belajar lama-lama, tapi nggak pernah mengukur keyakinan kita kepada Allah. Seolah-olah itu semua dinilai pakai logika. Ya. Nggak bisa semua dinilai pakai logika. Kalau mungkin pakai hitung-hitungannya ya, di sini pada kerja nggak sih? Kagak, banyak yang nggak terjadi. Walaupun ada PNS ya.
Tapi jalan insyaallah. Benar kan? Di sini kalau yang banyak orang kaya apa orang kurang kaya sih kalau miskin gak ya? Simkin gak ya? Melarat gitu. Kita jalan-jalan nomor satu modalnya niat, niat. Nah, ya lah, lillahi. Niat dulu. Kalau udah niat, nulis nama, ntar rezeki dari mana aja. Kadang-kadang kita pola pikirnya gitu, antara lihat duitnya dulu, jangan lihat duitnya, nulis dulu, tuh kayak ijab dulu. Dibacotin kalau nulis. Dengerin nih, besok kalau rela, yang penting apa? Nulis dulu. Ya, masalah berangkat, duitnya kagak, urusan belakangan. Ya masa iya kalau seandainya kita nulis nama kita nggak ada isinya tuh, ya misalnya ijab kosong gitu, masih iya kita nggak aja soalnya, laptopnya ambil gitu. Kacau banget kita. Ya besok nulis. Dulu ini latih keyakinan kita, insya Allah ada rezekinya kalau kita sungguh-sungguh. Kenapa? Ntar berefek kepada hal-hal yang lain. Ente dalam masa lari kalau yang cuma bayar 100.000 atau bayar 200.000 aja ente ragu-ragu, nggak punya keyakinan, bagaimana mau nikah? Orang nikah tuh benar-benar udah punya banyak keyakinan. Coba nih kita lihat anak sekarang sekolah, biaya masuk 10 juta. Ya, Fatihah berapa juta Fatihah? 5 juta ada masuk sekolah Fatihah. Duit dari mana? Saya gitu. Anak minta, Pak mau sekolah, ya jangan ada duit. Besok lagi juga sekolah, ada duit mulu. Tulis aja dulu namanya, tulis. Saya tulis namanya anak saya, Randi. Randi Al-Anjai. Ya, tulis dulu namanya. Ntar rezeki dari mana lagi terdatang tuh. Ya. Mau nikah gitu juga. Bila ada cewek hijau kan, kapan? Tulis dulu. Insya Allah Desember. Insya Allah kalau nggak kasih Allah. Yakin. Ya. Ini namanya ilmu ya. Jadi kalau sesuatu tuh pakai logika, gua kan nggak kerja, mana bisa gua kawin. Logika kan? Orang nggak kerja, dia nggak bisa kawin. Itu logika. Sekarang banyak nggak orang nggak kerja kawin? Banyak. Dari mana duitnya? Ya Allah punya urusan. Dan bapaknya gusur aku. Ya. Ada dapat proyek, diajak temennya, dapat rezeki kalau kita nggak tahu, saya juga gitu. Saya nikah nggak pakai nggak kerja, nggak nikah. Paham? Jadi jangan melulu pakai logika. Kudu pakai ilmu ya. Besok rela nulis dulu tuh. Ya. Jelas? Cari duitnya cuma cari nih nulis doang, nanti tidur tau. Usah yakin lah. Iya sama ente kalau begitu sama kayak orang dikasih minum, aus dikasih minum. Ya mudah-mudahan sih aus minum itu. Harus ada usaha, harus ada apa? Walaupun usahanya nggak banyak. Nabi Musa aja itu ketika beliau mentok nih depannya laut, ya. Allah bisa nggak belah ke laut? Walaupun nggak pakai ketok, pakai tongkat, bisa aja. Nabi Musa jalannya, wah laut langsung otomatis ke belah. Enggak. Allah nggak begitu cara ngedidik nabinya. Kalau begitu cara ngadidik nabinya, udah nggak ada tantangannya, nggak ada ceritanya, nggak jadi pelajaran buat kita. Pelajarannya apa? Nabi bingung, Nabi bisa bingung. Sama kayak kita, Nabi bisa. Cuman ketika Nabi bingung, ya, nggak lama bantuan Allah turun. Ya. Sama itu juga sama. Bingung kan mau rela gimana nih? Habis bingung apa? Bantuan Allah turun. Tuh ada nggak kesamaan? Gimana kudu apa dulu? Kudu bingung dulu. Kudu bingung, ya. Kan begitu. Orang kalau nggak bingung, kagak nyandar ke Allah. Oh, itu.
Sekarang begini, kalau kita punya backingan, misalnya Ijal anak Abu Rizal Bakri misalnya, Lunatur Al-Badar misalnya. Kira-kira nih kalau kita mau rela nih, ya nyangka nggak tahu, enggak, tenang Ijal bapaknya menteri, bapaknya orang kaya kan begitu. Ya. Nah makanya ketika kita buntu udah nggak ada jalan lagi, itu sengaja biar kita nyadar ke Allah. Ketika hati kita nyadar ke Allah, ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak udah kita ajakin kemampuannya cuma segini ya Allah, bayar yang ini bayar gocap, yang ini baru cepet. Ini kalau nyadar ya Allah nih, kalau hitung-hitungan normal udah ufawidu amri ilaika ya Allah, saya serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Telah turun bantuan tuh kan, gila gratis, mobil gratis, enggak jadi, namanya nggak ada rezeki kan gitu ya. Tapi bila aja udah masya Allah nih kemarin ini tadinya dia bilang pengen dipakai markas, cuman nggak jadi gitu, karena budget. Ya qadarullah intinya emang untung aja gitu, kalau enggak kesini lagi 2 kali saya. Paham? Jadi ini kita ini memang sengaja dibikin Allah begitu, dibikin buntung kita. Ya. Maka jangan sombong, nggak boleh mentang-mentang pintar kita ngerasa bisa, ya nggak nyadar ke Allah, ini yang bahaya. Allah, jelas. Nah, jadi pelajarannya buat kita, jadi pelajarannya adalah yakin. Ini Allah tunjukin mente semua. Ya. Ada beberapa tempat, termasuk cerita aja lah ya, Al-Qubudah misalnya. Al-Qubudah mau ngadain lah, emang Al-Qubudah itu orang dikit banget orangnya. Mungkin kalau kita hitungnya Al-Qubudah itu personil asli cuma 15 jamaahnya. Sisanya anak markas, anak Darul Muslimin. Jadi itu tuh banyak karena dia gabungan. Yang aslinya anak Al-Qubudah itu cuma 15 orang. Pengen ngadain lah. Ngadain di grup. Komen, nulis. Hari pertama doang nulis, seminggu berikutnya kosong, nggak ada ngomongan, nggak ada apa. Kita alhamdulillah jarak sebulan kan, tiap malam, soalnya berapa? Rapat mulu GPKI. Malam Senin rapat, malam Senin besok rapat lagi, malam Senin besok rapat lagi. Nih dengerin nih, ini bukan sembarang kan ya. Ada hikmah, ada pelajarannya. Orang kalau ente nggak rapat, orang kan mikirnya adalah nggak jadi. Kemarin kemarin tulis doang. Tapi ente buktikan tiap malam Senin rapat, besok rapat lagi. Bahkan kadang-kadang di luar malam Senin rapat. Orang mikir ini jadi nih, fix nih jadi. Sehingga orang percaya, bakal ikut, gue ikut gitu. Jadi isunya dulu digembar-gemborin gitu. Kalau bahasa kata ada orang pengen fitnah gitu, si fulan zina, tapi manusia kayak doang ngirim beritanya si fulan zina, udah besok deh. Tapi kalau digembar-gemborin gitu, si fulan zina, media lo bilang si fulan zina, iya kali lama-lama sesuatu yang tadi bohong jadi sesuatu yang pasti, yang yakin gitu. Sama dari lagi gitu kan. Ya. Makanya besok-besok kalau mau rela sebulan kok rapat aja, tiap hari kamu rapat. Lagi nonton kembali kita rapat gitu. Lagi di warung Bang Haji rapat gitu. Juga mau ini gitu. Yang kayak kemarin kita pengen bikin majlis burdah gitu. Saya bilang bikin majlis namanya burdah, begini ya, omongin rapatin, bener tuh dirapatin. Anemonya besar. Malam pertama yang ngaji datang kurang lebih 80-an orang, di luar ekspektasi kita ya. Besoknya lagi datang di depan 97 orang, minggu depan lagi ketiga 107 orang. Makin lama makin ramai itu. Nah itu berkat aja itu. Jadi sesuatu kalau diomongin, kalau dikerjain, insya Allah ada jalannya. Karena manusia kita ini kerjaannya cuma satu, usaha. Kerjaan usaha kali. Nabi Musa usahanya apa? Letok idrib biasa kalbahar, pukul tuh pakai tonggak ente laut. Itu segitu lah usahanya. Ya sama, kita juga sama. Usahanya mendapat tuh aku udah tidak ada bakal ya kan? Yang penting orang tahu kita mau jalan. Sama ente mau nikah gitu juga. Ya. Gak usah takut ente mau nikah. Datang ke sono doa ini mau nikah Desember. Bener loh, iya doang.
datang ke gurunya, guru doain saya mau nikah Desember. Emang ada duitnya, doain guru, mudah-mudahan ada. Ngomong ke sono, ya mau nikah Desember. Akhirnya kan karena banyak ngomong kan teman-teman ngomong, gue dengar kan tuh katanya di bulan mau nikah, oh ya bantu kasihan ya, kasihan. Buat nggak bisa dibantu, dikasih rokok, dikasih ini buat modal apa? Buat modal bungkus dari siapa yang bantu? Teman-temannya. Akhirnya teman-temannya bawain tuh menjelang bungkus jadi. Duit nikah ada? Nggak ada. Tapi buat apa? Yang penting bungkus dulu. Bungkus dulu. Akhirnya kata maknya, ya Allah anak gua, lu punya emas gak? Agak mak. Lu ngapain mau nikah? Punya emas kagak? Akhirnya emas maknya keluar. Itu kisah saya dulu. Yang penting yakin dulu, jadi nikah tuh. Coba kalau nggak gitu, iya kan, paham nggak? Itu namanya orang-orang modal yakin begitu. Walaupun nggak kelihatan di depan bayangannya, ya hilalnya nggak kelihatan, tapi kalau kita yakin nama Allah, Allah jadi. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Yang lagi mau gini-ginian nih. Al-Badar mau beli sound yang bagus. Ya bikin aja dulu, tulis. Riki tolong bikin gambar, ntar saya sebar. Bikin gambar. Majlis Al-Badar membutuhkan sound senilai 30 juta. Gol. Apa yang nggak bisa ntar? 30 juta. Ya. Makanya kadang-kadang kita begitu. Dari mana? Anak-anak susah. Emang anak-anak susah? Allah Maha Kaya. Iya. Anak-anak susah, Allah Maha Kaya kan gitu. Maka kita jangan ngandel sama anak-anak, walaupun ada orang kaya di situ jangan ngandel. Beneran? Ya, aneh yang ngandel sama ente semua. Buat Al-Badar enggak? Aneh yakin di antara hamba-hamba Allah ada orang yang siap bantu buat Al-Badar. Walaupun nggak ngaji di Al-Badar. Itu kan sistemnya gitu. Allah bisa ngasih bantuan lewat ente, bisa ngasih bantuan lewat luar. Gedean mana yang bantu? Ada Al-Badar apa orang luar? Orang luar juga gitu. Yang penting kita jalan. Aneh nggak kecewa, nggak gini. Anak Al-Badar gimana sih ngecewain aneh? Harusnya yang bantu itu anak Al-Badar, bukan yang orang luar. Emang kita udah berjuang semampu kita. Gitu. Nah, jadi ini nanamin keyakinan ini yang susah buat anak-anak kita. Karena efeknya panjang. Ketika ente kerja harus punya ilmu ya. Ketika ente nikah harus punya ilmu. Ya, ketika ente ngajar harus punya ilmu. Ya, ini semua 5 majlis kurang lebih. Dari markas, Al-Quburiyah, terus majlis Al-Badar, terus At-Taqwim, ya, kami yang Al-Mujahidin. Yang 5 ada semua ya. Dan semuanya modalnya 0. Bahkan Mujahidin parahan lagi, bayar gocap. Makanya Pak, pakai togi doang kan itu. Gocap bayar. Alasannya anak-anak susah gini. Tapi ini luar biasa. Ini baru pertama kali dia rehab bareng aneh jalan-jalan gitu. Gak lama ada jamaah yang ngasih villa. Jadi ini pakai villaannya aja tuh ada tuh dekat pintu tol Ciawi, pintu tol Puncak tuh, tol Puncak apa yang Harakatul Jannah itu namanya tol apa sih? Tol Gadok. Iya, keluar tol Harakatul Jannah tuh ke kanan tuh ada alternatif dari situ. Ininya pelajarannya dia anak bilang di satu kalau kita pengen ada aja jalannya itu gitu. Yang penting pengen dulu, usaha dulu, ntar hasil Allah yang nentuin. Ini alhamdulillah pelajaran besar, besok kalau apa-apa jangan pernah khawatir. Dulu kita diuji dengan guru kita, bikin maulid, ya, proposal berapa guru? 10 juta ya, sampai gak ya kita? Kumpulin teman-teman semua, nyampe 10 juta. Maulid tahun berikutnya target 20 juta, sampai gak ya? Kumpulin, nyampe. Bahkan paling tingginya acara Saudara Yatim yang kita pada itu dulu tuh. Yang ke Anjar gitu ya, ingat ya tuh ya Riki waktu segini dulu sih lucu-lucunya dia sama tadi belum udah banyak rambutnya ya. Anjar
itu dana butuh 120 juta. Itu semua anak-anak cari, dapat lebih mah. Oh Allah, kalah nih Allah. Lebih. Seandainya mungkin ada 200, nyampe gak? Nyampe. Ya, itulah yakin. Bisa saya bilang, besok begini mulai dananya 30 juta. Pernah gak mulai 30 juta? Belum pernah ya? Enggak di Rawadan. Biasa berapa? 30. Iya, salah besok itu lagi nih, 40 juta nih. Oh, ketemu nang belum bahas kalau gitu. Aja sih. Adanya. Jangan itu. Tadi. Iya. Kita undang nih, kalau duit 40 juta. Biasanya kan cuma 20, ngambil 20 mah. Sekarang 40. Nyampe kan? Nyampe kan? Nyampe. Kelihatan nggak duitnya? Belum. Yang penting yakin. Itu namanya yakin begitu. Ya. Kalau bukan pakai logika, ya enggak gitu. Nah makanya sekali lagi ya kita ngaji, belajar ilmu ya. Tapi yakin beda sama nekat. Mirip-mirip nih. Nekat sama yakin bertipis. Ya. Gimana maksudnya? Orang kalau nekat itu berani yang berlebihan. Nah, ame yakin beda. Kita ke puncak nih, ya musuh puncak naik motor. Ya, si Mane mati. Ya, si Mane mati. Udah bismillah yakin aja. Nah, itu yakin beda. Ya, karena masih logis. Orang naik motor, coba. Ya, motor aneh mati. Udah bismillah jalan aja gitu ya. Nah, nekat katanya. Iya kaki kan, namanya nekat Paul. Mas dari pulau jalan kaki. Kalau orang yakin SIM yang mati. Ya kalau orang yakin pajaknya mati, yakin pakai bisa tuh. Nah kalau orang nekat jalan kaki kemari, ya itu nekat namanya. Namanya musafir. Pas sampai di Mujahidin. Aku boleh tahu Mujahidin ini. Ya udah itu. Bedain nekat ame yakin. Orang mau nikah tuh minimal punya modal dasar. Modal dasar itu niat. Niat modal dasar. Ente ukur-ukur nih kira-kira kalau orang nikah biayanya berapa sih? Oh, kalau itu paling 700. Punya uang infak wajib. Infak wajib ada namanya infak wajib. Padahal infak ada uang. Oh 700 nih, gua ada 1 juta. Kayaknya kena nih. Sudah tuh namanya modal utama tuh namanya. Tuh namanya ya. Yakin dah, yakin bismillah yakin. Nyari cewek. Assalamualaikum, Haji, ini mau ke tamu. Oh ya silakan masuk. Haji begini Pak Haji, saya ada kelar nyantri masa Pak Haris. Ya, cuma pengen nikah nggak ada calonnya Pak Haji. Pak Haji punya nggak kenalan orang yang mungkin ya bisa saya nikahin walaupun mahalnya nggak gede. Emang nanti punya berapa? Ada Zaki. Karena yang punya sejuta doang Pak Haji. Udah besok siap-siap nikah sama anak saya. Nanti kalau tinggal di kontrakan saya ada 100. Tuh kan, yang ini punya modal, lu modal dulu, jangan lu punya apa? Ya punya apaan Pak? Ya lu modal kolor doang lu. Lu namanya nekat, jadi bedain nekat sama yakin. Kalau yakin punya modal, kalau nekat nggak punya modal sama. Nah tuh itu yang pertama ya. Bagaimana kita bisa jadi orang yang yakin. Yang kedua, ya, boleh ditulis nih, boleh ditulis. Biar kita ingat. Yang kedua pelajarannya bagaimana kita bisa ya memasukkan guru kita ke hati kita. Jadi kalau kemarin saya ngobrol sama teman saya di Darul Mustafa, saya tanya sistem Darul Mustafa. Darul Mustafa itu kata hikmah bin Hafiz. Gimana sih hikmah bin Hafiz itu kalau Darul Mustafa? Kata ini santrinya yang udah keluar. Itu saat di sono itu belajar apaan aja semua ujung-ujungnya bagaimana kita bisa jadiin ayat umatul hati kita. Jadi murid itu yang paling hebat bukan murid yang hafal alfiyah, bukan murid yang jago fikih, bukan murid yang jago nahwu, bukan, tapi murid yang menjadikan gurunya ada di hatinya.
Jadi bukan masalah pintaran siapa. Gitu. Coba kita lihat siapa alumni Darul Mustafa yang pertama dulu. Habib Mundir. Ada Habib bin Bindan, ada Habib Ja'far, banyak lainnya. Tapi yang paling kita kenal siapa? Yang paling menonjol Habib Mundir. Padahal dari segi keilmuan Habib Mundir sama Habib Ja'far sama Habib yang lain kalah. Ada ustaz namanya Khairullah Romli, orang Bangka. Itu Ustaz Khairullah itu butuh buku itu. Yang jagain perpustakaannya Hikmah ya Ustaz Khairullah. Bahkan Habib Mundir bilang yang belajar fikih sama Ustaz Khairullah. Cuma tetap Ustaz Habib Mundir ini Masya Allah gitu. Keberkahannya, kedudukannya, magomnya tinggi luar biasa, mengalahkan yang lain. Bukan karena ilmunya, bukan, tapi karena apa? Takzimnya, karena mengagungkan gurunya, karena beliau adalah orang yang paling cinta dengan gurunya. Jadi walaupun mungkin kita nggak pintar, walaupun mungkin kita nggak cerdas, tapi kalau guru di hati kita, insya Allah ilmu guru kita ambil. Ya, karena kadang-kadang pintar doang, kalau enggak punya itu, ilmu guru nggak pakai tuh. Jadi berlomba-lomba bagaimana menjadikan guru di hati kita. Ada salah seorang murid saya cerita. Ini murid saya cerita suatu malam dia mimpi ketemu Rasulullah. Dia mimpi ketemu Rasulullah. Di situ ada seorang Habib. Dan menjadi pertanyaan, kenapa ada? Kenapa ada Habib itu? Saya bilang itu merupakan pintu. Ya. Jadi kalau ente mau ketemu Rasulullah, pintunya guru ente. Jangan lengkap, nggak bisa lengkap. Ya. Kalau kita mau ketemu Rasulullah, harus lewat pintunya. Apa pintunya? Guru kita. Maka guru Sekubul mengatakan, nggak bakal bisa orang mimpi ketemu Rasulullah, orang yang durhaka sama gurunya. Orang yang durhaka sama gurunya. Apakah bisa mimpi ketemu Rasulullah, orang yang nyakitin hati gurunya. Makanya ente udah santai, gak usah ente jauh-jauh ya. Wah kayaknya biar ketemu Rasul belajar lagi yang Musa Mono. Enggak, satu. Ini orang ngaji mana udah 10 tahun ya. Baru istiqomah sunnah itu baru 2 tahun. Suruh istiqomah sholat witir ya, istiqomah witir. Istiqomah jalanin tiap malam, jalanin witir, baca setahun baca wirid, baca wirid, setengah tahun baca ini nih amalan siapa? Itu baru ketemunya beberapa hari. Ada yang minta guru saya minta amalan apa? Kita baca ini, baca Al-Mulk sebelum itu 3 tahun ini bikin baca dulu. Dan wasilahnya apa? Guru. Makanya itu nyari guru banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, nyari guru atau aja pegang baik-baik. Kayak ente saya sering bilang kan, kif fiba bin wahid itu kata aku berdirilah di satu pintu, ntar pintu yang lain kebuka. Ente nggak usah nyari guru yang banyak-banyak, pusing kepala kita. Belajar Ustaz Amir juga, belajar Ustaz ini juga, semua Ustaz kita datengin semua, kita khidmat pusing kita kepala. Ya. Cukup satu guru. Kalau memang guru itu mumpuni dan mengajarkan semua ilmu, cukup satu guru. Cintai dia, hormati dia, agungkan dia, insya Allah ketemu sama Rasulullah. Kadang-kadang kita begitu, pengen dan kita mau lihat guru, kapan sih kita bisa melihat Rasulullah? Itu impian setiap orang Muslim. Dan hal yang harus kita lewati yang pertama mimpi guru dulu. Jadi kalau kita lagi mimpi guru, nggak baru ngomongin mimpi ke atas. Ini mimpi guru nggak pernah, pengen mimpi Rasulullah nggak bisa. Bahkan wasilahnya tadi, ketika mimpi ketemu orang soleh ada guru kita, itu wasilah. Mungkin teman-teman ngalamin kali. Saat saya mimpi antum sama Habib Umar, mimpi antum sama Pulal, itu tanda namanya alamat bahwa guru itu wasilah mereka. Kita nggak bisa sampai kepada mereka kecuali wasilah guru kita. Nah, itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih kalau ente bisa dapat insya Allah istiqomah. Ya, orang nggak istiqomah ibadah, nggak istiqomah ngaji karena belum ketemu Nabi Muhammad. Tapi kalau udah ketemu dengan junjungan kita Muhammad SAW, insya Allah istiqomah.
Makanya terus kita kejar, terus kita cari itu. Bagaimana kita bisa ketemu Rasulullah dengan wasilah guru. Dan ente tungguin depan pintu. Jangan masuk, jangan masuk aja ya. Tungguin depan pintu. Depan pintu guru, tungguin, jangan begini. Kapan sih saya ketemu Rasul? Katanya ketemu Rasul. Kalau ngaji ya namanya mau masuk pintu aja. Tungguin aja lo, tungguin depan pintu. Istiqomah, disuruhnya apa? Disuruhnya zikir aja. Guru nggak nyuruh atuh amal istiqomah ketemu. Kadang kita baca ada amal dari Habib ini katanya bisa ketemu Nabi, dibaca seminggu ketemu, besok ketemu Habib yang lain, baca yang ini, tidak lagi bacaan yang mono. Besok baca Quran aja, baca Quran pindah. Besok ini pindah lagi, kalah. Sebenarnya bukan begitu caranya. Atuh amal yang dikerjain. Udah kerjain aja, baca aja, yakin Nabi guru ketemu. Yang tadi saya cerita, ada yang amalannya witir apa? Witir. Yang saya suruh witir aja, kalau witir kan. Ada amalannya al-muluk aja dengan yakin. Ada yang amalannya tahajud, mungkin agak baca kalau kita kan perlu tidur dulu. Yang jelas ente mengamalkan amalan dari guru insya Allah sampai. Asal jangan lompat. Atau pintu ente dudukin, entar juga terbuka. Jangan ada khawatirnya ketika kita duduk di pintu ini terus kita pengen pintu yang mono kayaknya dikit lagi keluar yang mono nih pindah ke sono yang ini kebuka itu nggak ada di sono lama buka dari awal gitu. Yang tadi lagi dalamnya apa nih dua ketemu juga udah setahun udah 2 tahun ketemu juga 2 tahun 3 tahun belum ketemu juga 3 tahun nih ketemu belum ketemu deh. Gantilah jangan duha. Kalau sedekah pindah nggak duha lagi sedekah. Harus itu seandainya dia istiqomah dia duha ketemu. Gitu. Jadi amalannya macam kalau saya amalannya ngajar, udah ngajar aja. Ya saya nggak perlu ceritain bagaimana pengalaman saya. Intinya udah ngajar aja. Kenapa? Ngajar lebih berat dari duha. Kalau duha cuma Allahu Akbar selesai salam. Kalau ngajar ketemu orang-orang begini Masya Allah. Itu semua ilmu pakai itu. Ilmu sabar, ilmu syukur, ilmu tawakal, ilmu qanaah, yakin semua gitu ya. Mengajar apa lebih tinggi, lebih berat. Ya. Ada yang kedua, bagaimana kita bisa mengagungkan guru kita ada di hati kita. Paling bantar sebelum masuk ke hati, masuk ke HP dah. Tuh lihat HP ente BTS bukan di sini. Dari sini BTS. BTS laki BTS ya. Apa tulang bes tuh. Dan siapa yang di HP kita siapa? Fotonya Habib Umar bagus. Antam ma'ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Itunya dari HP dulu kita lihatnya. Terus dari HP baru masuk dalam hati guru kita. Jelas Pak? Jangan pernah minta kita ada di hati guru kita. Jangan pernah kita minta doain guru kita yang guru doain saya dong. Guru ingat-ingat saya ya. Itu pede banget ya. Guru ingat-ingat kita. Tapi ingatlah guru di hati kita. Karena kalau kita disuruh ingat semua itu susah ini. Ingat Adi juga, ingat Robi juga, ingat Dapi yang jarang datang-datang dan juga Belanda jarang. Untuk dah, Belanda tahu pi. Tinggal menang mana aneh sama Belanda tuh. Coba gampang. Guru yang menyelamatin kita, dia yang menyelamatin kita. Cinta, begitulah cinta. Ceritanya pada akhir. Kecuali cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, nanti yang kedua. Apa tadi pelajarannya apa? Jadikan guru di mana? Yang terakhir, pelajaran buat kita semua ini tentang masalah ukhuwah, masalah persaudaraan. Ada beberapa orang yang memang kadang mungkin perasaannya halus. Karena kalau dengar orang nyeletuk, ada yang sakit hati dengan nyeletukan. Padahal orang nyeletuk bercanda niatnya. Yang kedua ada orang yang kalau ngomong suka ketus. Sebenarnya bukan ketus, emang begitu model orangnya, gitu ya.
di apa ada Eka gitu kalau ngomong sini dong kalau nggak soal gitu. Orang yang kenal orang begini gitu. Hal nggak bisa kita pungkiri. Setiap majlis pasti ada yang begitu. Bahkan nggak enak kalau nggak ada yang begitu tadi hiburan. Gitu. Di zaman Nabi ada Nu'aim, ya, orang yang bikin Nabi ketahui. Pokoknya semua sahabat dikerjain namanya. Semua sahabat dikerjain.